Baik, selamat pagi saudara. Iya, semangat pagi saudara. Oke, baik. Kita semangat, kita selesaikan series khotbah atau firman Tuhan bulan ini. Ini yang terakhir saudara, minggu yang ke-6. Ya, We Your People. Judulnya hari ini Shared Labor, Shared Mission. Ya, pekerjaan bersama, misi bersama saudara. Memang Tuhan merancang kita melakukan apapun di dalam keluarga rohani secara bersama-sama. Nah, minggu lalu saya tidak hadir, saya mengunjungi Every Nation Medan. Gembalanya ada di sini saudara, bersama-sama dengan kita, Pastor Jayadi. Ya, selamat datang. Karena ini kita ada akhir minggu ini kita berkumpul semua pastors dan juga kita semua berkumpul di Every Nation Kelapa Gading untuk ada pelulusan wisuda peserta L215, ya L215, dan itu menunjukkan bagaimana kita bersama-sama saudara. Kita tidak bisa melakukan apapun juga dengan sendirian, amin. Kelas ini kelas yang membangun, mengequip, memperlengkapi untuk orang siap menjadi gembala saudara. Siap diutus. Ya, ini aku, ya bukan utuslah dia, oke? Ini aku, ya siap diutus saudara. Baik, firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26. Nah, untuk mengawalinya, saudara tahu ketika kita ada di tempat ini, kalau saya tidak hadir kemarin, ya saya itu diberkati juga. Bukan hanya melayani di Every Nation Medan, tapi saya diberkati sesungguhnya saudara. Tetapi ketika saya pulang ke tempat ini, saya juga mengharapkan, saya mempunyai ekspektasi ketika datang hari Minggu ini. Ya, walaupun saya membagikan firman, saya ingin bertemu saudara dan itu ekspektasi saya. Kenapa? Karena kita dibangun bersama-sama. Kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bisa mendengarkan firman, kita bisa bersekutu satu dengan yang lain bersama-sama saudara. Itu sebuah hal yang kita inginkan. Benar ya saudara ya? Itu yang saudara rindukan. Kita datang dengan excitement, kita datang dengan sukacita dan kegembiraan. Ya, banyak masalah tetap terjadi, tapi kita percaya Tuhan yang sudah pernah melepaskan kita akan melepaskan kita kembali saudara. Amin. Amin. Nah, itu dia saudara. Tapi apakah cuma sampai di situ saudara? Apakah cuma sampai di situ? Yang saya sampaikan tadi bertumbuh, ya, kemudian bersekutu, itu sebetulnya pola daripada jemaat mula-mula yang ada di Kisah Rasul 2 ayat 47. Di mana mereka, ya, bertekun dalam pengajaran, seperti saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan, mereka berdoa. Jemaat pada waktu itu mempraktekkan karunia Roh Kudus, bukan hanya mendengar pelajaran Roh Kudus saudara, mereka melakukannya. Dan begitu juga dengan kita. Apa yang kita lakukan di sini, kita sebetulnya mengikuti pola ini. Dan kemudian mereka dengan gembira, ya, memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya sekali lagi, apakah cuma itu? Ya, bagaimana kita hidup, berkumpul satu sama lain, menyembah Tuhan sama-sama dengan penuh damai? Apakah hanya itu? Ternyata cerita jemaat mula-mula ini tidak hanya sampai di situ. Kisah Rasul 2, 41 sampai dengan 47 masih berlanjut. Dan yang terjadi, apa yang mereka alami, mereka tiba-tiba saudara, mengalami aniaya. Mengalami penderitaan yang membuat mereka terpaksa mereka harus keluar dari Yerusalem, pergi menyelamatkan diri. Itu yang terjadi. Dan apa yang kita lihat di sini, Kisah Rasul 11 ayat yang 19, ini kelanjutannya. Dikatakan di sana, sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus, Antioquia, dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ayat 20. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ayat 21.
Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Karena Rasul Lukas sudah menyebut ini, ya, menyebut kota-kota ini, kita perlu lihat petanya, saudara. Ya, ada beberapa hal yang penting di sini. Saudara tahu itu Yerusalem. Mereka, kalau kita mau melihat pelarian mereka di Yerusalem, mereka melarikan diri itu ke beberapa kota, yaitu yang pertama, yang paling dekat itu Fenisia. Itu kira-kira 200 km dari Yerusalem. Kemudian Siprus, pulau, kira-kira 400 km nyebrang laut mereka. Bersama dengan keluarga mereka loh, saudara. Ya, mereka cepat-cepat mereka melarikan diri. Kemudian sampai juga mereka ke Antioquia di utara, 500 km dari Yerusalem. Di sini mereka memberitakan Injil ternyata. Kalau kita lihat, orang biasanya kalau mengungsi, melarikan diri itu kondisinya apa, saudara? Kalah. Benar ya? Mereka kondisinya tidak punya harapan. Tetapi berbeda dengan orang-orang ini. Ketika mereka sampai di kota itu, mereka memberitakan Injil. Ini memang berbeda, saudara. Ya. Ini sesuatu hal yang berbeda. Nah, saya percaya dan kita juga percaya Roh Kudus memampukan mereka. Roh Kudus memberi keberanian kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Tetapi saya mau coba aja diklik lagi. Saudara bisa lihat, bukan hanya, ini saya mau terangkan lagi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang kelewat. Sebelum mereka hanya melakukan kepada orang Yahudi saja. Tetapi ternyata mereka, Tuhan tidak hanya sampai kepada orang-orang Yahudi saja pada waktu itu. Tetapi orang-orang Israel yang berbahasa Yunani juga. Gitu. Dikirimlah orang dari Kirene dan Siprus masuk ke Antioquia. Saudara tahu, apa maksudnya di sini? Mereka orang-orang biasa, saudara-saudara. Ini sebelum saya lanjutkan saudara ya. Ada yang, ini jangan sampai terlewat. Mereka orang biasa, disebutkan sebutkan mereka adalah saudara-saudara. Tidak ada nama mereka, mereka lakukan itu. Dan kemudian saya masuk lagi, mereka memberitakan Injil. Statementnya Roh Kudus memampukan dan memberi keberanian kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil di setiap keadaan. Udah gak mungkin enggak saudara? Melakukan yang ini berbeda, tidak ada yang melakukan yang lain. Memberitakan Injil itu kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin saudara. Memberikan kemampuan mereka dan kemudian mereka melakukannya dengan penuh keberanian. Dengan pengertian mereka saat itu mereka melakukannya karena apa yang mereka tahu. Makanya mereka ngomong ke orang Yahudi yang berbahasa Aram. Tetapi Tuhan melanjutkan apa yang melayanan mereka dengan memakai orang-orang yang berbahasa Yunani juga memberitakan Injil untuk masuk ke grup yang lebih luas. Artinya apa saudara? Tuhan mampu dan mau memakai kita semua yang percaya apa? Untuk memberitakan Injil. Katakan kita semua. Tidak terbatas saudara. Apapun suku saudara, apapun latar belakang saudara, Tuhan memakai kita. Dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana ya hasil daripada pembangunan rohani yang dialami oleh jemaat ini selama ini. Mereka dibangun, mereka diajar oleh para rasul, ya, mereka bersekutu bersama-sama. Kita bisa melihat bahwa jemaat Yerusalem, mereka, saudara, itu melarikan diri bukan semata-mata mau menyelamatkan hidupnya, tapi untuk memberitakan keselamatan yang sesungguhnya. Bagi jemaat Yerusalem saat itu, Tuhan mengizinkan jemaat mengalami penderitaan untuk membuat mereka betul keluar daripada kenyamanan mereka dan mulai memberitakan Injil. Karena yang dipakai katanya ekbalo saudara, ya, ditendang keluar. Bukannya keluar begitu saja, tetapi keadaan yang membuat mereka harus keluar. Pelajarannya itu sudah terjadi. Untuk kita tidak perlu seperti itu. Amin saudara. Amin ya. Oke ya.
Untuk kita saat ini, kita menerima pengajaran, kita bersekutu sama-sama di hari Minggu. Dari Senin sampai Sabtu, saudara, disitulah saatnya kita keluar memberitakan Injil. Ya, di situ saatnya kita masuk kembali kepada kehidupan kita dan mulai melakukan pemberitaan Injil. Jangan kita hidup berbeda, saudara. Di gereja hari Minggu apa, Senin sampai Sabtu hidupnya berbeda lagi. Jangan, saudara. Tetapi kita mau hidup sama, ya. Hari Minggu dan seterusnya. Memberitakan Injil, melakukan amanat agungnya. Itu yang Tuhan inginkan pada hari ini. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, pertanyaannya bagaimana? Dengan mulai melibatkan diri, saudara. Melibatkan diri dan kemudian saudara bisa berdoa. Ya, berdoa ini sebetulnya kita bisa mendoakan orang untuk melihat apa yang dibutuhkan, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, kalau saya katakan melibatkan diri itu dengan sengaja, dengan intensional. Bukan dengan ketidaksengajaan. Kalau kita tidak sengaja, nggak jadi-jadi, saudara. Harus dengan sengaja kita menjalankannya. Kita melakukannya. Ada yang menarik dari apa yang Yesus lakukan. Ketika peristiwa memberi makan 5.000 orang yang ada di Matius 14, saudara. Background daripada memberi makan 5.000 orang ini, ya, suatu kali kalau saudara baca di sana, ketika hari sudah malam, Yesus seharian sudah menyembuhkan mereka, melayani orang sakit, melayani banyak orang dengan segala kondisinya. Dan tiba-tiba, maksudnya dengan tidak disangka, artinya semua pelayan itu sampai hampir malam. Lalu para murid ingin membuat mereka pulang untuk supaya mereka spesifik, saudara, makan. Karena mereka belum makan pada hari itu. Lalu Yesus yang menarik di sini dikatakan ayat 16. Matius 14 ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu apa, saudara? Harus memberi mereka makan. Saya minta kita ulangi ya ayat ini dan kamu diganti dengan nama kita masing-masing. 3, 2, 1. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, Petra harus memberi mereka makan. Kok gak ada suaranya, saudara? Sekali lagi ya. Oke, kita baca. 1, kita murid Tuhan kan? Ya. Oke, amin. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Petra harus memberi mereka makan. Wow. Beda ya, saudara, ya kalau nama kita disebut ya, saudara. Rasanya itu langsung straight to the heart. Ya, beda gitu ya. Kita nggak bisa ngumpet lagi, kita nggak bisa berkelit lagi. Tapi Tuhan itu berkata, kamu harus memberi mereka makan hari itu. Wow, itu waktu saya baca, saya ingat ini, saudara. Wow, Tuhan itu betul-betul ingin membuat kita semua dapat melayani. Ada waktunya. Tuhan bisa, ya. Dan memang judulnya Tuhan yang memberi makan. Tapi ada bagian yang saudara harus lakukan. Tuhan inginkan ada bagian yang kita lakukan, saudara. Amin. Kamu harus memberi makan. Mereka makan. Jawab mereka. Ini yang sudah biasa nih. Jawab mereka. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, di Injil Yohanes dikatakan 2 ikan dan 5 roti ini berasal dari seorang anak kecil, ya, anak muda gitu ya. Nah, lalu kata Tuhan nih, ya ini versi saya gitu ya. Kalau dia orang Batak, apa masalahnya? Hah? Apa masalahnya? 5.000 orang, so what? Bikinlah bikinmu kan gitu. Enggak, maksud saya gini, apa masalahnya? Kan enggak ada. Yang penting nih, lalu di ayat 18, saudara. Ini yang penting. Yesus berkata apa, saudara? Bawalah kemari kepadaku. Mau apapun kondisi saudara, ya berapapun yang menjadi kemampuan kita. Bagaimana situasinya seperti pengungsi yang tadi dari jemaat Yerusalem. Ya, apapun situasinya, saudara. Ya, apapun yang kita miliki, ketika kita bawa kepada Tuhan, hasilnya luar biasa. Ada statementnya saya tulis di sini. Ketika kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, hasilnya apa, saudara? Berkali-kali lipat. Dari 2 ikan,
5 roti, jangan diungkap. Enggak akan selesai saudara. Serahkan kepada Tuhan. Ketika kita melayani, kita serahkan kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Amin saudara. Ya, jadi kalau kita lihat nih, orang yang fokus kepada dirinya saudara. Ini kalau kita pelajari, ini saya cuma pengamatan saya. Kalau orang yang fokus kepada dirinya, ya contoh saya aja lah. Ketika saya fokus kepada diri saya itu orangnya ketika sedikit, aduh Tuhan sedikit. Aduh Tuhan gak enak nih, saya gak bisa apa-apa gitu ya. Kalau pas lagi gak bisa gitu. Tapi kalau pas lagi bisa saudara, lupa saya sama Tuhan. Hajar gitu kan. Jadi orang tuh kalau fokus pada dirinya pada waktu kurang juga gak dibawa kepada Tuhan. Ya ketika banyak lupa Tuhan gitu. Merasa banyak nih saudara ya. Sebetulnya sih tetap kurang banyak kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti won't run dry, ya benar ya, pialanya tidak akan habis tuh. Ketika kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, hasilnya akan berkali-kali lipat. Terlihat dari ayat 21. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ya apapun juga, kita memerlukan tangan Tuhan saudara. A ministry can turn people to the Lord unless the hand of the Lord is with them. Ya, sebuah pelayanan tidak dapat membawa orang kepada Tuhan, ya terjemahan bebas ya saudara ya, kecuali tangan Tuhan bersama mereka. We can turn people to the Lord without the hand of the Lord. Kita tidak dapat membawa orang kepada Tuhan tanpa tangannya. Mungkin kita bisa membawa orang dari satu tempat kepada tempat yang tidak disukai oleh orang itu dengan kemampuan kita saudara. Mungkin. Ya. Tetapi untuk orang bertobat saudara, tidak lebih, tidak kurang, kita butuh tangan Tuhan. Amin saudara. Hanya tangan Tuhan yang bisa melakukannya. Sekali lagi, ini saudara, sebelum kita itu terjadi, sebelum kita masuk kepada apa yang terjadi ketika tuaian itu datang, ketika orang-orang bertobat, yang perlu kita lakukan seperti yang dibilang tadi, melibatkan diri saudara. Terlibat, ya, engage gitu. Berikutnya ini foto kompilasi Persekutuan Doa Jumat PDJ yang kita lakukan. Saudara sudah pernah dengar beberapa kali, tapi saya mau sampaikan kepada saudara sekali lagi dari sisi yang berbeda. Ya, saudara ketahui bahwa kita melakukannya, ya, kegiatan ini setiap hari Jumat, saudara, di tempat ini. Nah, kalau kita lihat bagi tim pastoral dan staff Every Nation Jakarta ini untuk Kuningan, ini adalah bentuk daripada engage yang kami lakukan untuk terlibat, untuk mengenal situasi daripada gedung ini saudara. Ya, 1,5 tahun ini lebih dari 100 orang tercatat terhubung dengan kita. Ya. Dan mereka mendengarkan kabar baik. Mereka mendengarkan firman dan itu membangun mereka. Saudara tahu ketika orang datang kelihatannya orang udah begitu. Orang tuh macam-macam saudara. Ya, mau namanya Kristen gitu ya, datang tuh gak percaya Yesus, serius. Mereka cuma lihat, aduh hidup saya hancur, udah gak ada harapan. Datang, mereka, saya melihat Tuhan memulihkan mereka. Datang dengan hati yang hancur, kehidupan yang luluh lantak, hubungan suami istri hancur, ada yang anak dengan bapak, dia dengan bapaknya gak punya hubungan. Ya, atau juga dia mengalami bagaimana kerja yang sulit, lingkungan yang toksik, karir yang mentok, yang ditekan, yang pokoknya macam-macam lah. Mereka putus asa, gak punya harapan, datang ke PDJ, ya bukan masalah PDJ-nya, tetapi Roh Kudus itu menyentuh mereka dan memulihkan mereka, saudara. Itu yang terjadi. Saya melihat mereka diberkati. Oleh karena itu kesempatan nih, oke. Kalau udah tahu kan hari Jumat jam 12 saudara. Ya, kalau punya waktu ya saudara bisa hadir. Di mana ini menjadi salah satu
ya untuk kita bisa dilatih melayani, ya dilatih untuk berbicara, sharing, karena di situ ada kelompok kecil saudara, kita ada makan bersama. Ya ketika kita makan hati terbuka saudara. Amin. Banyak cerita lanjutan setelah dari meja makan gitu ya. Oke, kembali ya. Jadi ini sebagai wadah, sebagai tempat di mana kita bisa dilatih di dalam jemaat ini saudara. Amin. Nah, kita bisa melayani banyak jiwa. Nah, kembali ke Kisah Para Rasul saudara. Rupanya pemberitaan Injil yang terjadi di Antioquia ini saudara, dan bagaimana tangan Tuhan menyertai jemaat di Antioquia itu terdengar sampai ke Yerusalem. Ayat ke-22. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antioquia. Berikutnya, setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus, ya, dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. By the way, Tarsus itu kira-kira 50 km lebih ke utara daripada Antioquia. Jadi cukup dekat. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah, saudara, murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Saudara bisa lihat, ternyata dari sini kita tahu jemaat Yerusalem itu masih hidup saudara. Jemaat Yerusalem itu masih eksis. Ya, tidak semuanya pergi. Ya, mereka masih terus percaya dengan apa yang dipercayai. Mereka masih terus melakukannya dan mereka masih eksis. Mereka hidup di Yerusalem. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, jemaat Yerusalem mengirim Barnabas ke Antioquia. Nah, saudara bisa lihat di sini ada 2 jemaat ya. Kalau tadi orang-orang bersama-sama, tapi saat ini saudara bisa lihat 2 jemaat mulai berkolaborasi. Ya, shared labor, shared mission. Bagaimana mereka saling menguatkan. Saya percaya Barnabas sendiri dikuatkan, dia bertumbuh. Bukan hanya jemaat di Antioquia bertumbuh, tapi dia sendiri diberkati saudara. Nah, bagaimana ketika Barnabas mencari Saulus bahkan. Ya, kita tahu Saulus ini akhirnya itu menjadi rasul yang luar biasa. Dia bangkit ketika dia setahun tinggal di Antioquia. Diperlengkapi, diberdayakan, di-empower saudara. Ya, Paulus dia bangkit menjadi seorang yang luar biasa. Bukan karena apa-apa, karena Tuhan sendiri. Dan karena jemaat, ada jemaat yang melatih dia. Ada situasi, ada tempat di mana dia dapat mempraktekkan apa yang dia dengar, apa yang dia mengerti. Itu yang membangun dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudara bisa lihat dari map ini tadi ya. Saudara bisa lihat bagaimana itu terjadi saudara. Nah, kalau saudara lihat bagaimana jemaat di Yerusalem, jemaat di Antioquia gak ada masalah saudara. Kenapa gak ada masalah? Nilai-nilainya sama. Misinya sama saudara. Ya, ini minggu lalu saya sudah sampaikan tadi kalau saya ke Every Nation Medan. Ya, saya diundang oleh Pastor Jayadi dan jemaat di sana untuk sama-sama merayakan anniversary yang ke-10 ya. Saudara, ada sebuah kesaksian, kita bicara mengenai jemaat, satu jemaat kepada jemaat yang lain. Ya, untuk mempunyai nilai yang sama saudara, itu luar biasa. Ya, saya dibangun saudara. Nah, ketika perayaan anniversary itu ada seorang wanita muda sudah bekerja di bank. Dia bersaksi di depan saudara. Dia bersaksi di depan bahwa bagaimana dia dulu dimenangkan di kampus. Kemudian dia bertobat, dia bertumbuh gitu ya di gereja. Dan secara spesifik apa yang dia dapat di gereja itu membangun dia. Itu menguatkan dia. Dan dia pakai pengajaran yang dia dapat di dalam kampus dan di dalam kerjanya dia. Sampai saat ini. Kemudian
Dia ngomong lagi, pernah suatu kali saya training di Jakarta. Ini kerja di bank nih saudara nih. Training di Jakarta, kemudian saya ikut satu kelas. Pengajarnya ini kok beda? Kok ini yang diajarin kok mirip dengan Every Nation ya? Sudah tahu nih, kelihatan udah pada ketawa-ketawa ini. Iya kan? Orangnya kaget, anak itu ini kok yang ngajar kok kayak Every Nation, dia bilang gitu. Lalu habis selesai kelas dia datangin lah dosennya. Pak, izin nanya, Bapak gerejanya di Every Nation ya? Iya, kok kamu tahu sih? Nah, kalau yang dijawabnya kamu tahu sih siapa ya saudara? Kayak gitu. Pak Dodi nih saudara nih. Dapat salam dari Fani, ya. Ya, jadi dia bersaksi di depan dan dia sampai sekarang peristiwa itu membuat dia betul-betul tertanam di gereja. Bukan masalah apa, tapi karena pengajaran firman-Nya diaplikasikan. Dan bagaimana dia mengaplikasikan, dia semakin yakin dan dia bertumbuh. Dan sampai sekarang, makanya dia kemarin berdiri dari itu menjadi berkat buat dia. Nah saudara, nggak pernah tahu ya apa yang kita pakai sama-sama. Itu luar biasa, itu dapat membangun orang lain. Nah apa yang terjadi ini, itu tidak mungkin saudara. Kalau ada orang yang mengambil bagiannya. Ada seseorang yang membagikan Injil kepada Fani ini, kepada anak ini. Waktu dia di kuliah, waktu dia di kampus. Ada orang yang mengambil bagiannya. Ada kuncinya saudara, ketika kita melakukannya. Kita mengambil bagian dan ketika kita melakukannya, kuncinya adalah kita memiliki kepedulian dengan mereka. Pakai di dalam kehidupan kita, setiap kesempatan saudara, untuk peduli. Kesempatan. Saya waktu melihat ini, saya mendengar ini, wow. Berarti setiap opportunity, setiap kesempatan dalam kehidupan kita, kita bisa pakai. Kita peduli dengan orang. Tidak sampai dengan peduli saudara, ya kita berusaha juga untuk melakukannya. Seperti Barnabas, dia pergi keluar dari Yerusalem ke Antioquia. Ada usaha yang dilakukannya. Yang berikutnya iman saudara. Segala sesuatu yang dilakukan orang benar, semua berdasarkan iman. Dilakukan dengan iman. Kita memiliki percaya bahwa apa yang kita lakukan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa apa yang kita tabur itu tidak sia-sia. Perkataan yang kita sampaikan itu bagaikan benih yang itu akan bertumbuh, berkembang dan kemudian akan berbuah. Amin saudara. Tuhan terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami berdoa, Bapa Engkau sendiri Tuhan yang memberkati firman ini. Biarlah kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan, yang ditaburkan Tuhan, biarlah jatuh ke tanah yang subur. Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang berbicara kepada setiap hati. Tuhan Engkau yang berbicara kepada setiap orang pada hari ini. Bahwa hati-Mu Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Bahwa Engkau Tuhan melihat kepada mereka yang terhilang. Tuhan aku berdoa pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai umat-Mu Tuhan. Engkau pakai setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Untuk membagikan benih. Untuk memberitakan Injil, kabar baik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara kita mau lanjutkan ibadah kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dengan mengambil perjamuan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini.
Thank you Jesus. Tuhan terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Tuhan terima kasih buat apa yang Kau lakukan di kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang turun ke bumi. Engkaulah misionaris yang sesungguhnya Tuhan. Engkau Allah yang sangat misional. Engkaulah misionaris Tuhan yang sesungguhnya. Engkau hatimu Tuhan. Hatimu yang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk menjangkau kami yang terhilang Tuhan. Manusia yang terhilang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus. Mari kita makan saudara. Juga terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah. Biarlah darah ini Tuhan, kami mengingat dengan perjamuan. Karena darah-Mu yang sudah menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Dari segala pelanggaran kami. Bahkan memulihkan semua dari penyakit, dari semua kelemahan kami Tuhan. Karena oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami sembuh ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita minum saudara. Sambil kita mengenang, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Seperti yang disampaikan pada hari ini, bagaimana Tuhan hatinya ingin menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ambil satu momen ini saudara, kita akan menyembah Tuhan. Tapi pakai momen ini, saya percaya Tuhan memberikan satu nama kepada saudara. Untuk siapa yang saudara bisa bagikan berita Injil di dalam kehidupan saudara. Mari kita ambil waktu ini. Saya percaya Tuhan mengarahkan kita kepada orang yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, Yes, Lord. God, is what our hearts long to be overcome. To be overcome Thank you, by Jesus. your presence. We sing Holy Spirit.
your glory, God, is what our hearts to be overcome by your presence, Lord. Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Biarlah belas kasihan, biarlah kasih yang bersumber daripada Engkau sendiri Tuhan memenuhi setiap kami. Biarlah bukan 3 bulan atau 4 bulan lagi atau kapan di depan Tuhan, tetapi hari ini ladang sudah menguning. Hari ini juga jiwa-jiwa menantikan kabar baik. Tuhan, aku berdoa pada saat ini, sekali lagi Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Biarlah kabar baik itu dibawa kepada mereka yang terhilang Tuhan. Aku berdoa untuk setiap nama itu Tuhan. Biarlah kesempatan demi kesempatan dibuka Tuhan. Untuk dapat berinteraksi, untuk dapat membagikan. Ada momen di mana hati yang terbuka itu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.